warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Pada mata pelajaran prakarya hari ini kita akan masuk bab 2 tentang rekayasa dengan pokok materi teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Langsung saja. Yang pertama, poin A, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkan di dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Ini binatang buruannya, ya. Nah, apa ini? Ini itu namanya piktograf atau piktografi. Sebuah lukisan di mana yang terdapat dalam dinding-dinding gua prasejarah. Ini dilukis atau simbol-simbol yang digambar oleh manusia zaman prasejarah. Namanya tadi apa? Piktograf atau piktografi. Periode perkembangan informasi. Yang poin pertama 3000 tahun. Kurang tahunya. 3000 tahun SM. SM itu sebelum Masehi. Jadi dalam tahun Masehi kita 2020 ya sekarang. Jadi ini 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum 2020. Jadi 5000 tahun lebih yang lalu. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi yang tadi, gambar yang sebelumnya. Nah, ini piktografi. Ini piktografi ya. Sebagai huruf, simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Piktografi itu adalah gambar atau simbol prasejarah dalam gua. Selanjutnya poin kedua adalah 2900 sebelum Masehi. Jadi 100 tahun setelah poin pertama. Ya, benar. Pada tahun itu, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Selanjutnya 500 tahun sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel.
Selanjutnya 100 tahun, 105 tahun sebelum, mohon maaf. Nah, yang poin terakhir 105 tahun Masehi. Jadi tahun 105. Pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Cap, CAP. Poin B, media penghantar komunikasi. Media komunikasi masa lalu. Seperti yang telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan, maupun tidak langsung, yaitu menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno antara lain yang pertama ada kentongan. Kedua, kentongan ini digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada pada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kemudian daun lontar. Nanti aja wis, tak jelasin. Yang pertama adalah kentongan, B. daun lontar, C. lonceng, D. merpati, E. prasasti, F. trompet, G. asap, H. serat papirus, C. piktograf. Yang tadi. Nah, kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama, dari zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Jadi ini pemberitahuan, broadcast message lah istilahnya. Selanjutnya daun lontar. Nah, bahan ini dari daun lontar. Pada zamannya sedikit lebih maju dari zaman ditemukannya kentongan tadi, manusia sudah memulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Hubungan politik biasanya antar kerajaan. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi terbuka, yaitu sisi bawahnya, dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam, kuningan, begitu. Sebelum ini ada burung merpati ya tadi.
Nah, burung merpati itu pada zaman dulu itu digunakan untuk mengirim surat. Nah, merpati itu merupakan salah satu jenis burung yang pintar, ya, memiliki daya ingat yang kuat, terus kemampuan navigasi dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang, meskipun sudah pergi dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang lama. Setelah merpati ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, seperti batu. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek bangunan. Nah, trompet. Yang pertama, trompet dari keong. Ini cangkang keong. Bisa digunakan sebagai trompet. Kemudian dari tanduk atau cula. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Untuk trompet tanduk digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulainya atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu pada zaman dahulu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan suatu peleton, pergerakan suatu pasukan. Nah, sebelumnya ini ada asap. Kenapa asap saya tidak masukkan gambarnya? Karena tahulah samian semua asap itu bagaimana. Dari menggunakan seperti di perkemahan itu loh, api unggun. Nah, nanti akan mengepulkan asap ke atas. Nah, itu biasanya digunakan untuk alat komunikasi, mengirimkan sinyal atau bagaimana itu. Kemudian serat papirus. Nah, ini dari pohon papirus yang ditemukan dari sungai di Sungai Nil ya tadi. Seperti ini bentuknya, seperti kertas tapi berserat. Seperti apa ya? Triplek yang tipis itu. Kemudian bisa digunakan untuk media tulis seperti kertas. Heliogrif. Nah, ini pada masa Mesir kuno. Nah, ini itu ada ada ceritanya, ada maknanya dari susunan gambar yang terkumpul ini. Dari gambar hewan, terus gambar manusia, kegiatannya, terus simbol-simbol itu pasti memiliki makna yang disampaikan. Kemudian yang tadi piktograf yang di gua. Selainnya hieroglif, ini kan ada piktograf yang di gua yang ditulis oleh manusia prasejarah atau bangsa Sumeria tadi, berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kalimat atau pesan. Selanjutnya, media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi. Dari dulu sampai sekarang, sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa alat komunikasi antara lain, ini yang media komunikasi modern antara lain yang poin A ada koran atau surat kabar, terus kemudian setelah surat kabar ada radio, kemudian setelah muncul radio ada televisi, ada fax ini fax itu. Nah, atau tulisannya itu gini, fax atau facsimile.
kemudian ada telepon. Setelah facsimile ada telepon, kemudian setelah muncul telepon ada handphone yang semakin praktis, telepon yang bisa digunakan kemana saja. Terus handytalk HT yang biasanya digunakan Pak Satpam, terus aparat-aparat untuk berkomunikasi jarak jauh, kemudian komputer. Nah ini facsimile fax, bentuknya seperti ada telepon. Berasal dari kata facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Dokumen maksudnya, salinan dokumen. Kemudian ada telepon, merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik, pembicaraan jarak jauh. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seorang yang terbentang sangat jauh. Terbatas jarak. Telepon pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ditemukan oleh siapa? Pada tahun 1876. Handphone. Nih, handphone ditemukan sejak 1973. Ditemukannya 1973 dikenal dengan handphone. Handphone dulu sangat besar. Ukurannya seperti telepon pada umumnya, tapi bisa dibawa kemana saja. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler yang samian. Kalau ini zaman dulu, tahun berapa nih? Nyebut merek gak boleh. Tahun 2000-an lah, 2002, 2000 dan seterusnya, sebelum ada Android touchscreen yang sampean pakai sekarang. Handy-talkie atau HT adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Nah, komputer atau yang bisa dibawa kemana saja, laptop, fungsinya sama-sama komputer, laptop sama seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Hermann Hollerith, Howard Aiken, terus Charles Babbage. Babbage, bukan Cabage, nanti artinya beda kalau Cabage. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ yang kita bahas. Untuk pertanyaan silahkan menghubungi saya atau via grup, langsung tanya, Pak, materinya ini gimana, saya kurang mengerti, langsung tanyakan. Jika kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi, jika ada kurang lebihnya saya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nantinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.